Kuatkanlah Safa. Selamatkanlah dia. Agar bisa kembali ke tengah-tengah kami, ya Allah. Tolong jangan ambil Safa dari tangan hamba, ya Allah. Sungguh Safa adalah satu-satunya yang paling berharga di dalam hidup hamba. Saat ini pasien membutuhkan transfusi darah. Kami membutuhkan darah dengan golongan AB secepatnya, Bu. Golongan darah AB. Saya Abe. Tangan ini, tangan yang dulu ku genggam erat. Aku masih ingat saat kami bersama. Ada apa ya? Kok Baskara bisa donorin darahnya untuk Safa? Dan golongan darah mereka bisa sama? Aku dengar barusan Safa manggil kita, Mas. Papa, Mama. Ya Allah. Safa. Safa. Alhamdulillah sayang, kamu sadar. Mama kangen banget sama Safa, Nak. Alhamdulillah ya Allah. Mas, Welcome back, my strong daughter. kan Mama bilang apa? Safa anak hebat. Safa pasti kuat. Dok, Sus, Safa udah bangun. Tolong ke kamar ya. Baiklah, Pak. Tunggu sebentar. Kami akan segera datang. Kasih. Maafin Mama ya, Nak. Safa harus semangat. Nanti kalau Safa sembuh, kita pulang. Iya, Pak. Di mana ya si Bas? Dari tadi dicariin kok nggak ada. Tidur lagi. Bas. 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 Safa. Safa. Bas. Bangun. Bas. Bas, bangun, Bas. Luna. Bangun. Ngapain lagi di sini? Anda ngapain manggil saya Nuna? Anda ngigo? Safa, selang oksigennya dokter lepas dulu ya. Syukur alhamdulillah, Pak, Bu. Pasien sudah melewati masa kritisnya. Tapi masih tetap harus kita pantau. Karena di awal pemulihan ini kondisinya masih belum stabil. Masih bisa sewaktu-waktu dia drop. Baik, Dok. Kami hanya meminta supaya dokter dan tim melakukan yang terbaik untuk anak kami. Sudah pasti, Pak. Kami akan melakukan yang terbaik untuk Safa. Terima kasih. Iya. Karena keasikan olahraga, aku jadi lupa waktu.
Mudah-mudahan aja jalan ini lancar hari ini. Jadi aku nggak telat masuk kantornya. Permen ini jadi keinget sama Safa. Dia suka sekali sama permen ini. Punya sesuatu nih sama buat Safa. Mau nggak? Mau. Ambil dong. Ayo dong, jangan malu-malu. Permen ini juga permen kesukaan Dipta. Pada waktu dia masih kecil. Aneh banget ya. Kenapa aku merasakan rasa hangat yang sama ketika aku memeluk Safa. Dan pada saat aku memeluk Dipta waktu dia masih kecil. Nanti Safa ajarin ya. Janji ya? Oke. Hari ini aku udah schedule meeting sama Gani. Semoga aja aku bisa ketemu dia lagi di kantornya. Dokter pamit dulu ya sayang. Iya. Sayang, anak mama yang cantik. Tadi dengarkan apa kata ibu dokter? Safa sebentar lagi sembuh. Jadi harus semangat ya. Safa mau pulang, Ma. Safa takut di rumah sakit. Apa yang Safa takutin sih? Kan ada papa mama di sini. Iya sayang, papa sama mama gak akan tinggalin Safa. Safa gak boleh takut ya nak. Sabar, pokoknya nanti kita akan secepatnya pulang. Tapi Safa harus sembuh dulu. Oke? Sebentar, aku angkat telepon dulu. Iya mas. Halo, Halo, selamat pagi Pak Wibowo. selamat pagi Pak Gani. Iya, siang ini kita jadi meeting kan Pak? Karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sama Bapak hari ini. Bisa kan Pak? Hari ini saya nggak bisa Pak Wibowo. Karena anak saya salah kecelakaan. Jadi saya akan seharian di rumah sakit. Maaf ya Pak. Ya Allah, Safa kecelakaan Pak? Iya, Oke, Safa dirawat di rumah sakit mana Pak? Pak Wibowo mau ke sini. Nanti saya share lokasinya ya. Safa mau minum sayang? Enggak, Ma. Minum sedikit mama ambilin ya. Enggak, Ma. Buah. Nih. Mama kupasin buah ya. Nggak mau, Ma. Safa ngantuk banget, Ma. Untuk sayang ya udah sebentar. Ya udah. Safanya bobo. Iya, Ma. Pejamin matanya. Istirahat ya sayang. Ngapain di sini? Ayo kita harus pergi dari sini. Kita harus ke markas. Soal itu saya akan tepatin janji saya. Udah kamu tenang aja. Dan kamu sekarang pergi. Oke, saya akan pergi. Tapi bareng Anda. Selain belagu keras kepala juga ini orang nggak dibilangin. Anda laki-laki bukan sih? Anda tuh bisa dipegang gak sih janjinya? Anda tuh kalah taruhan sama saya. Jadi apapun yang saya minta, Anda harus turutin. Ini perempuan ngotot banget. Coba deh kamu lihat sekarang kondisinya kayak apa. Semuanya sedang urgent. Kan bisa nanti.
Tadi sepertinya Bas dalam tidur manggil Safa. Ada apa sih sebenarnya? Soalnya Safa tuh anaknya dia. Dia lagi nutupin apa ya? Pokoknya aku harus bikin dia mengakui semuanya dengan lie detector. Kamu ngapain ngeliatin saya kayak gitu? Saya bakalan bayar janji saya. Saya terima saya kalah. Saya janji ya. Udah, kamu tenang aja. Nggak perlu pikirin. Sekarang lihat kondisi saya seperti ini. Ya. Yang penting kalau Safa udah stabil kondisinya, terserah kamu minta. Luna telepon. Halo, Bu. Halo Bas, kamu di mana? Saya di rumah sakit, Bu. Iya, maksud saya di sebelah mananya? Saya di ruang tunggu rumah sakit. Oke Bas, saya ke sana ya. Baik, Bu. Nuna mau kesini sekarang. Kan kamu pergi? Ngapain saya pergi? Ya pergi. Kalau Nuna kesini terus ngeliat kamu lagi sama saya, pikirannya Nuna apa? Ya tinggal bilang aja saya lagi jenguk orang. Apa susahnya? Rumah sakit di Jakarta nggak cuma satu, Bianca. Ada banyak. Tapi kan bisa aja kebetulan. Susah ya ngomong sama orang ini, keras kepala banget. Dibilangin, pergi sekarang. Kalau Nuna ngeliat kita berdua terus, penyamaran kita kebongkar, gimana? Potong jawab? Enggak kan? Oke, yuk, sini. Aku harus tenang. Mas, tolong lebih cepat ya, Mas. Oh, baik, Pak. Entah kenapa saya sangat khawatir mendengar Safa kecelakaan. Padahal kita baru bertemu sekali. Anak kecil itu dalam sedetik saja pertemuan bisa membuat hatiku hangat dan bahagia. Mendengarnya kesakitan membuat hatiku begitu gelap dan ketakutan. Kenapa aku bisa menyukainya dengan begitu mudah ya? Seolah dia adalah cucu yang gak pernah bisa aku miliki. Ya Allah, semoga Safa gak kenapa-napa ya Allah. Bas, Ya, Bu. Ada apa? saya mau ucapin terima kasih. Karena kamu sudah mendonorkan darah kamu untuk Safa. Sama-sama, Ibu. Berkat kamu sekarang Safa sudah siuman. Alhamdulillah. Baskara terlihat begitu lega. Dia pasti juga mengkhawatirkan Safa. Apa karena dia merasa bersalah? Tanpa kamu saya nggak tahu hidup Safa seperti apa sekarang. Ya, mungkin hanya kebetulan aja, Bu. Golongan darah saya sama Non Safa sama. Jadi, saya bisa bantu Non Safa, Bu. Tapi tetap saja saya berutang budi sama kamu. Sekali lagi terima kasih ya. Ya, Bu. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi. Silakan, Ibu. Maaf kalau selama ini saya ketus sama kamu. Mungkin karena saya takut ngadepin kamu. Atau karena kita nggak saling kenal. Sehingga saya merasa berjarak sama kamu.
Kita bukan hanya saling kenal, Nuna. Dulu kita adalah belahan jiwa. Tapi takdir kemudian memisahkan kita. Ngapain di sini? Kan udah dibilang, pergi. Ngapain balik lagi? Ngapain Anda ngeliatin Nuna seperti itu? Sikap Anda ke keluarganya Gani itu gak wajar. Terutama sama Nuna sama Safa. Kenapa ngeliatnya kayak gitu? Apa bedanya? Saya ngeliatin kamu, sama saya ngeliatin Nuna. Itu sangat beda sekali. Ada ngeliat saya tuh seperti kesel, benci, ngeselin. Tapi kalau Anda ngeliat Nuna, itu bukan tatapan orang biasa. Itu tatapan dimana Anda sedang jatuh cinta sama Nuna. Sotoy, kepo, julid lagi. Saya bukan kepo, saya bukan julid. Saya mau Anda untuk profesional. Kalau Anda sampai kebablasan, ini semua misi akan berantakan dan akan gagal. Komandan udah berkali-kali ngingetin kita untuk membongkar masalah bisnis gelapnya Gani dengan para teroris itu. Dan juga berkali-kali komandan mengingatkan untuk kita jangan sampai ada korban lain termasuk keluarga tersangka. Dan kita harus menjaga mereka, termasuk Safa. Saya mendonorkan darah saya untuk Safa karena saya harus melindungi keluarga tersangka yang tidak bersalah. Jadi, kamu nggak usah ngajarin saya soal profesionalisme. Ngerti? Satu lagi, masalah janji saya. Saya fair, saya seorang laki-laki. Saya kalah, saya akuin. Dan saya akan membayar janji saya ke kamu. Ya? Ngerti? Ngerti nggak? Nggak juga? Dijelasin kayak tadi nggak ngerti? Hah? Belum puas? Anda tuh bener-bener ngeselin ya. Masa? Itu menurut kamu doang. Menurut orang lain enggak tuh. Sus, maaf Sus. Iya, Pak. Ruangan pasien yang bernama Safa di mana ya? Oh, dari sini Bapak tinggal lurus saja, Pak. Oke, makasih ya. Iya, Pak. Kenapa Papa datang ke sini? Apa Papa mau jenguk Safa? Jangan ikutin saya, ya? Pak Gani, Bu, gimana kondisi Safa, Pak? alhamdulillah sudah membaik. Masa kritisnya udah lewat, Pak. Oh ya, Mari, masuk. iya. Halo, Ma. Ma, alhamdulillah, Ma. Safa udah siuman dan udah lewat dari masa kritisnya, Ma. Alhamdulillah, ya Allah, Mama seneng banget dengar kabar baik ini. Ya udah kamu sabar ya sayang ya, Mama kesana sekarang. Kamu tungguin Mama ya nak ya. Iya, Ma. Luna tunggu ya, Ma. Alhamdulillah ya Bu, semoga Non Safa cepet pulih. Biar Non Safa cepet pulang Bu. Amin, amin. Kasih ya doanya. Amin. Itu semua udah pasti Bu, berkat doa Iin. Semalaman Iin gak bisa tidur loh Bu, mikirin Non Safa. Nih lihat nih, cantik Iin berkurang. Karena Iin kurang tidur Bu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau mendengarkan doa-doaku. Engkau mengabulkan doa-doaku ya Allah. Aduh,
Apa sih, Bibi tuh demen banget cubit-cubitin. Sakit tahu. Biarin. Tahu nggak kamu? Tak kasih tahu ya. Jadi orang jangan bermuka dua. Kamu kemarin bilang apa? Pengen lihat Bu Meta biar dimarahin sama Pak Gani. Sekarang sok-sokan pura-pura baik di depan Bu Meta. Kamu jangan-jangan sama saya juga begitu ya? Pura-pura baik, padahal ternyata di belakang nusuk. Halo, jangan kepedean ya, Bi. Bibi itu buat Iin ya, di depan, di belakang sama aja. Gak usah pura-pura. Oh, jadi kamu berani sama senior? Hah? Tak bilangin sama bos loh, tak laporin kamu. Beraninya pengaduan lapor. Aduh, kenapa sih kalian berdua nih berantem mulu kerjaannya? Yang kerja itu badannya, bukan mulut. Nah, ini Bu, Biratmi udah tua, suudon mulu sama saya. Kamu tuh ya, komen dulu aja. Baru aja saya bilang yang kerja itu badannya bukan mulutnya. Nah, pokoknya terserah mau berantem apapun terserah. Asal jangan pernah di depan mata saya kalau berantem ya. Sekarang mana? Makanan buat Pak Gani sama Bu Nuna. Mau saya bawa ke rumah sakit sekarang. Lah, emang ibu nyuruh? Emang ibu nyuruh? Kamu tuh ya. Makanya jadi orang jangan pernah kebanyakan makan brutu biar nggak pikun. Brutu apaan, Bu? Kamu jangan banyak mulut ya. Udah sekarang siapin. Saya nggak ada waktu ya. Saya tuh sibuk. Siapin sekarang. Saya tunggu di sini. Udah cepetan. Jangan banyak ngomong. Udah siapin aja. Belum yuk, mulutnya. Diam. Safa, Opa kesini karena kangen sama Safa. Kangen sama anak cantik, anak pintar. Ya. Opa bawa permen nggak? Iya, Opa sih bawa. Tapi kan kamu lagi sakit. Jadi kamu nggak boleh makan permen dulu. Nanti kalau sembuh, baru Opa bawain ya. Ya, aku nggak boleh. Iya, nanti kalau Safa udah sembuh, apapun yang Safa minta, Opa pasti bawain. Iya. Ya udah sekarang Safa istirahat dulu, minum obat supaya cepat sembuh. Siap, Opa. Kalau memang nanti terbukti bahwa Safa adalah anakku, maka anak kecil lucu di hadapan Papa itu adalah cucu Papa. Maafin aku, Pak. Karena aku nggak bisa mengenalkan Papa sama cucu Papa dengan cara yang lebih layak. Kamu baru datang, Bas. Kamu semalam nginep di sini? Iya, Pak. Kamu gimana sih, Bas? Kan saya suruh pulang semalam. Kenapa kamu nggak dengerin perintah saya? Mohon maaf, Pak. Yang saya harus dengarkan adalah perintah Pak Gani dan Bu Nuna. Karena mereka adalah bos saya. Dan Bapak juga bilang saya harus siap sedia untuk menjaga Bu Nuna. Ya tapi kamu harus... Daniel, Bas, ada apa ini? Ini, Nat. Si Bas. Semalam saya suruh dia pulang untuk istirahat. Dia malah nginep di rumah sakit. Bas, lebih baik sekarang kamu pulang dan istirahat. Tuh, denger. Baik, Bu. Kalau gitu saya permisi, Pak. Bu, mari. Ya. Saya masuk ya. Pak Wibowo, ternyata dia ada di sini. Nah, sini. Bagaimana ini?
Apa yang harus aku lakukan? Pak Wibowo orang berkuasa. Jangan-jangan dia sudah suruh orang untuk cari tahu aku. Bagaimana kalau dia sudah tahu bahwa dulu Mas Dipta pernah menikah dengan aku? Apakah dia akan tahu juga kalau Safa adalah cucunya? Apa yang harus aku lakukan? Sebentar ya. Mas, Ya sayang ya. Pak Wibowo, ini Nuna istri saya. Oh, Nun apa? Wibowo. Majuan, Apaan? ikut. Enggak. Ih, kok marah-marah mulu sih? Ikut aja, kenapa sih? Ya kan juga mau ke markas. Jangan marah-marah, nanti darah tinggi mau sakit. Majuan. Majuan. Aduh. Udah, ya. Kita ini satu tim, kita harus akrab. Oke? Masa kita harus berantem-berantem terus? Nggak capek? Mendingan sebelum kita ke markas makan deh. Lapar. Makan bubur. Yuk. Setuju kan? Ayo, jalan. Cepetan. Ayo cepetan, lapar. Keburu siang nanti, buburnya udah nggak ada. Ya Allah, apakah dia mengenaliku? Kenapa Pak Wibowo menatap aku terus? Tapi enggak, dia nggak mungkin mengenali aku. Karena selama ini, kami belum pernah ketemu. Pak Wibowo, Pak Yani, maaf Pak. Anda betul-betul beruntung ya Pak. Mempunyai istri seperti Ibu Nuna ini. Sangat menyayangi Anda dan Safa. memang saya sangat beruntung Pak Wibowo. Sangat Pak Yani. Sangat. Wah, saya jadi tambah semakin kagum sama Pak Gani. Masih muda, sukses, mempunyai keluarga yang sangat harmonis. Masya Allah Pak Gani. Keluarga Anda itu betul-betul sempurna ya Pak. Sekarang tambah sempurna lagi Pak, karena saya mempunyai partner bisnis yang hebat seperti Pak Wibowo. Aku lega sekali. Sepertinya Pak Wibowo sama sekali nggak kenal sama aku. Kelamaan sih, jadinya makannya bakso kan? Curang. Kurang apa sih? Nih, mau sambal nggak? Enggak, suka pedes. Ya udah ditaro. Tanya dulu baru tuangin. Ya maaf. Ini nih, biar nggak pedes kayak kecap ya. Kamu juga? Maaf. Ayo makan, ngelamun aja. Kenapa sih? Dikasih mukanya cemberut mulu. Senyum dong. Makan yang lahap dong, Bas. Karena kamu sebentar lagi akan mengungkapkan segalanya dengan jujur di depan aku. Ibarat sapi yang mau dikorbankan. Dikasih makan rumput dulu yang banyak, abis itu baru deh. Sebentar lagi kamu akan aku sembeli dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kamu hindari, Bas. Ayo makan. Sebenarnya kamu mau bawa saya kemana sih? Mau ngapain? Ayo deh. Kalau dikasih tau nggak surprise dong. Ayo makan. Mau disuapin? Enggak. Emang saya anak bayi apa disuapin kayak gitu? Enggak. Jatuh, mau jatuh.
Ngapain kamu ngeliatin saya kayak gitu? Suka ya? Sampai kesel kayak gitu? Ketahuan ya? Langsung enek yang ada. Ngomong apa tadi? Suka? Perempuan tuh gitu kali ya? Kalau ketahuan langsung sok-sok ngeles, sok-sok alasan. Nyebelin banget sih nih cowok. Lihat aja, abis ini kamu akan aku kerjain habis-habisan. Aku udah nyiapin daftar pertanyaan yang bakal bikin kamu merinding saat menjawabnya. Ya, masuk. Om kok udah pergi dari rumah pagi-pagi tumben banget? Iya, Om dari rumah sakit, Frey. Om kambuh lagi? Kok Om gak minta temenin Freya sih buat ke rumah sakit? Bukan Om yang sakit. Terus siapa? Temennya Om? Safa, anaknya Gani. Safa kenapa Om? Iya, dia kecelakaan ditabrak mobil. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang keadaannya gimana? Gak apa-apa kan? Alhamdulillah. Udah siuman dia. Alhamdulillah. Om kok masih sedih sih? Kan Safanya udah gak apa-apa sekarang. Pasti inget Mas Dipta lagi. Gimana, Frey? Proses pencarian sama pacarnya Dipta dulu. Ketemu kamu? Tuh kan bener dugaan aku. Om Wibowo inget Mas Dipta lagi. Om Wibowo ternyata serius pengen Freya nyariin Nuna. Kayak Andrew sembarangan banget sih. Main sobek-sobek aja nomor Nuna yang dikasih dari Om Indra. Nanti kalau misalkan Om Wibowo nanya, terus aku nggak tahu apa-apa, gimana coba? Pasti Om Wibowo juga tetap nuntut aku untuk cari informasi tentang Nuna. Lagian kan cuma Om Indra yang masih berhubungan sama Nuna sampai sekarang. Untung aja masih bisa diselamatin. Kalau enggak gimana coba? Masa aku minta nomor Nuna lagi sih ke Om Indra? Kayak banget. Frey? Kamu kenapa diem aja? Gimana? Kamu dapat informasi lagi belum soal pacarnya Dipta? Kalau soal itu aku masih cari infonya Om. Jadi sampai sekarang masih belum ada perkembangan ya? Iya. Freya minta maaf ya Om. Tapi bakal Freya usahain secepat mungkin. Om Wibowo jadi sedih lagi. Mendingan aku alihin aja deh pembicaraannya. Om, terus sekarang Safa gimana keadaannya? Dia masih dalam tahap pemulihan. Karena baru aja melewati masa krisisnya. Tapi masih ada Pak Gani sih sama mamanya Safa yang jaga di sana. Oh, Om ketemu istrinya Pak Gani ya? Terus gimana Om, istrinya Pak Gani? Ya, dia cantik. Dan kelihatannya sangat lembut, Frey. Kamu ngapain kamu nanya-nanya begitu? Enggak apa-apa. Aku cuma penasaran aja sama istrinya Pak Gani. Ya, kamu kan tahu sendiri, Pak Gani itu kan orangnya ganteng, pintar, smart ya. Sekarang wanita mana yang gak suka sama Pak Gani kan? Iya, makanya aku penasaran.
Aku jadi penasaran deh. Pengen lihat secara langsung istrinya Pak Gani. Oh iya Freya, tolong kamu kirimin bunga ya, sama buah-buahan ke rumah sakitnya Safa. Oke, nanti aku pesanin ya Om. Kalau kayak gitu, sekarang Freya izin ke ruangan Freya ya. Terima kasih ya. Jangan sedih-sedih terus. Freya, ikut aku. Kak, mau kemana sih Kak? Kak, apaan sih Kak? Lepasin. Freya, tadi aku dengar kalau misalkan Om Wibowo masih mendesak kamu untuk cari Nuna. Iya emang. Awas ya kamu, Freya. Jangan sampai Om Wibowo beneran ketemu sama Nuna. Ya ampun Kak Hendro, kemarin aja kertas nomornya Nuna udah kakak sobek. Gimana aku bisa cari informasi tentang Nuna lagi? Aku akan selalu awasin kamu ya, Freya. Jangan sampai kamu balik lagi ke tempat omnya Nuna untuk dapetin nomornya Nuna. Kakak tuh bisa gak sih gak usah parno kayak gini? Dan ya satu lagi, aku tuh gak suka loh kakak tuh ngancem-ngancem aku kayak gini. Nih daripada kakak sibuk ngejegal semua orang yang seolah jadi ancaman buat kakak, mendingan kakak tuh fokus kerja aja biar kakak tuh dianggap mampu sama Om Wibowo. Aku udah nunjukin kok ke Om Wibowo kalau misalkan aku mampu. Tapi dia sendiri aja masih ragu sama aku. Ya ampun, berarti kakak tuh harus kerja lebih keras lagi dong. Logikanya gini deh, kalau misalkan kakak udah mampu, kakak udah layak, Om Wibowo gak mungkin dong masih gak percaya sama kakak. Udah deh Kak, aku masih banyak kerjaan. Punya adik bukannya dukung kakaknya malah dukung mobil terus. Ya kita mau ngapain sih? Mau mana? Udah gak sabar ya untuk dapat kejutan. Biasa aja sih. Gak gimana-gimana. Tapi aku lihat semua yang kamu lakuin kok mencurigakan ya? Ya bagus lah. Untuk mengasah kepekaan terhadap musuh. Kepekaan musuh. Sedangkan musuh terbesar aku adalah kamu. Masa? Takut. Tapi tenang aja kok, saya nggak akan minta aneh-aneh. Karena selama ini saya melakukan semuanya sendiri. Bahkan saya masuk ke circle keluarga Gani karena saya. Dengan cara curang itu ya? Oh nggak curang. Pokoknya, sekarang saya minta Anda untuk memakai lie detector. Lie detector? Buat apaan? Ngapain sih? Buat apa? Ya buat ditanya-tanya lah. Buat apa lagi emang? Kamu cara PDKT ke saya harus pakai lie detector ya? Aduh, ngomongnya itu lagi. Siapa yang mau PDKT sih? Hah? Kalau PDKT juga nggak kayak gitu caranya. Saya melakukan ini karena Anda sudah janji sama saya. Anda kalah, apapun yang saya minta, Anda akan kabulkan. Jadi, saya mau Anda melakukan itu. Ya emang harus lie detector. Kan bisa kamu minta saya ajak jalan, ajak makan, atau beli apa. Nggak mau, maunya itu. Kenapa sih? Takut ya? Takut kebongkar semuanya ya? Biasa aja. Ya udah kalau gitu. Ya udah kalau gitu. Siapa takut? Benar ya? Lah iya, ayo. Ayo. Lah ayo. Aku semakin gak tenang sekarang. Gimana kalau Pak Wibowo terus bekerja sama dengan Mas Gani? Gimana kalau karena terus kerja sama dan sering ketemu sama Mas Gani dan Safa, Pak Wibowo jadi tahu kalau Safa adalah cucunya. Aku harus gimana ya Allah? Nak? Mau diem aja ya? Nuna, Iya Mas. Kenapa Mas? mikirin apa sih sampai nggak denger gitu saya panggil? Maaf ya Mas. Nggak lagi mikirin apa-apa sih Mas, cuman sedikit keinget aja kamu bakalan
sering ya ketemu sama Pak Wibowo. Iya. Kan sekarang kami partner bisnis, nah. Tapi apa kamu udah pikirin saran aku, Mas? Yang kemarin di kantor kamu. Pak Wibowo itu partner yang baik, nah. Saya nggak punya alasan untuk membatalkan kerjasama kita. Waktu Pak Wibowo datang ke kantor saya, dia sempat cerita kalau dia itu hanya punya anak satu, tapi sudah meninggal. Dan kelihatan banget kalau dia tuh merasa kesepian. Makanya waktu ketemu Sabah, dia kayak langsung sayang sama Sabah. Bukan cuma karena itu, Mas. Tapi karena mereka punya ikatan darah, Mas. Alam bawah sadar Pak Wibowo dan Safa secara alamiah menyatu. Karena mereka punya hubungan darah. Aku semakin takut. Gimana kalau suatu hari nanti Pak Wibowo tahu kalau Safa adalah cucunya. Aku gak mau Pak Wibowo sampai mengambil Safa dari tangan aku, Mas. Aku minta maaf sebelumnya, Mas. Aku harus bilang ini sama kamu. Entah kenapa, setiap kali aku ketemu sama Pak Wibowo, aku merasa ada sesuatu yang gak serak, Mas. Maksud kamu apa dengan sesuatu itu? Aku punya firasat, Mas, bahwa suatu saat nanti akan terjadi hal yang buruk antara kamu dan juga Pak Wibowo. Makanya menurut aku sebaiknya perjanjian kamu sama Pak Wibowo itu dibatalkan saja, Mas. Apa bisa? Ini lebih keren tahu. Hai. Hey. Nih, sesuai pesanan. Makasih ya. Sorry, kayaknya aku nggak bisa lama deh. Barusan kakak iparku ngechat, katanya ponakanku sakit karena akhir-akhir ini dia cuma maunya sarapan mie doang. Duh, sarapan tuh jangan mie. Mie kan nggak sehat, sarapan bubur aja. Lebih bergizi dan mengenyangkan. Tapi kan buat bubur lama, Hen. Kan ada sup bubur yang praktis. Super bubur bergizi 100% dari beras asli. Ada vitamin A, B1, B2, B6, dan B12. Aman dimakan setiap hari. Keponakan aku juga suka banget karena lengkap dengan kerupuknya. Sampai bikin sendiri loh. Jadi anak-anak bisa bikin sendiri? Iya dong, soalnya praktis. Tinggal seduh air panas, aduk, langsung jadi deh. Ada kerupuknya juga, jadi sarapan lebih seru. Ini praktis banget loh. Bentar-bentar, mana sendoknya? Kayak gini makannya. Ambil kerupuknya, serok buburnya, langsung hop. Praktis dan enak. Super bubur, variannya ada banyak loh. Selain varian ayam, ada abon sapi, kuah soto, dan kuah kari. Banyak banget variannya. Ponakanku nggak akan bosen sarapan super bubur setiap hari. Super bubur, praktis, bergizi, dari beras asli. Setiap kali aku ketemu sama Pak Wibowo, aku merasa ada sesuatu yang gak serak, Mas. Maksud kamu apa dengan sesuatu itu? Aku punya firasat, Mas, bahwa suatu saat nanti akan terjadi hal yang buruk antara kamu dan juga Pak Wibowo. Makanya menurut aku sebaiknya perjanjian kamu sama Pak Wibowo itu dibatalkan saja, Mas.
Apa bisa? Gak bisa, Nak. Keputusan saya sudah solid. Nah, saya kan udah pernah bilang, untuk urusan bisnis, biar itu menjadi urusan saya. Biar saya yang fokus mencari nafkah untuk keluarga kita. Pagi, Una, Gani, Pagi, Ma. gimana? Kalian baik-baik aja? Alhamdulillah, Ma. Kita senang sekarang Safa sudah mulai membaik. Alhamdulillah, Mama senang dengarnya. Oh ya, nih Mama bawain baju sama makanan buat kalian selama di sini ya. Makasih ya, Ma. Sama-sama. Maaf ya jadi ngerepotin, Ma. Enggak ada yang ngerepotin. Udah tugas Mama kok untuk memastikan bahwa kalian nyaman selama nungguin Safa di rumah sakit. Ya udah kalau gitu, saya berangkat kerja dulu ya. Kamu hati-hati ya, Mas. Ya. Mbak, sekarang boleh nggak Papa berangkat kerja? Boleh, Pak. Tapi pulang yang cepat ya nanti. Sama kangen. Oke. Nanti kalau bisa Papa pulang cepat ya. Ini. Caranya, Papa. Sayang. Yang ini mah. Iya, yang ini. Hati-hati ya. Makasih. Sini, duduk. Mama lihat hubungan kamu sama suami kamu udah makin membaik. Mama senang deh lihatnya. Iya, Ma. Sekarang Mas Gani sudah mulai bersikap baik lagi sama aku. Ya tapi tetap kamu tuh nggak boleh lengah. Suami kamu itu sasaran empuk pelakor. Pelakor itu, kalau ngelihat suami macam suami kamu, itu bisa gentayangan kayak kuntilanak. Harus hati-hati kamu, ya. Iya, Mama. Ingat ya, Gani suami kamu itu ganteng, kaya, penyayang, penuh perhatian. Perempuan mana yang nggak doyan sama suami kamu? Ibarat kata, suami kamu itu sasaran empuk ikan piranha. Lengah dikit, dipotong pelakor. Iya, Mama. Tapi kamu harus cepet-cepet punya anak. Anak itu berkat rumah tangga. Iya, Ma. Nuna ngerti. Aduh, iya ma. Mama ngomong panjang lebar dari tadi kamu jawabnya iya ma. Udah ke dokter belum? Nanti dong, Ma. Tunggu Safa sembuh. Jamu ramuan Mama, kamu nggak telat kan? Ya di rumah lah, Ma. Masa Nuna bawa-bawa ke rumah sakit? Ih, tahu gitu Mama bawain dari rumah. Itu nggak boleh telat. Ntar ulang lagi dari awal. Ingat, jamu ramuan Mama nggak boleh sampai telat minum. Telat minum, lama isi. Rajin minum, langsung isi. Iya, Ma. Percaya kan sama Mama? Ramuan turun-temurun. Loh, kok ruangannya jadi kosong? Lah, memang bukan ruangannya kayak gini. Terus mau ada apaan? Tenda, sleeping bag, kulkas. Saya lagi nggak bercanda ya. Sama. Saya juga nggak bercanda sih, biasa aja. Kenapa jadi kosong kayak gini? Kayak tadi aku udah siapin deh. Halo Niko, Anda di mana? Saya butuh Anda sekarang di ruangan. Oke. Sebentar lagi saya ke sana. Sebenarnya kamu tuh mau minta hadiah apaan sih? Kepo. Lihat aja nanti. Kenapa ngeliat aja sekarang? Saya liatin nih. Nih. Saya serius, nggak bercanda. Ada apa ya? Jadi seksi.
Niko, di sini ada lie detector. Kemana ya? Oh itu, alat lie detektornya dipindahin ke markas lain karena divisi lain lagi butuh. Oh. Kok mendadak banget? Gak tahu. Ya emang kenapa? Terus kalau dipindahin harus persetujuan kamu gitu. Kamu siapa? Kepala divisi gitu? Anda diem ya. Pokoknya Anda udah nggak bisa kabur lagi dari saya. Enggak, di sini nggak ada yang kabur. Halo? Halo Bas, gue liat Bianca udah nyiapin lie detektor nih. Tapi gue gak tahu buat apaan. Gue nanya dia, malah dia senyum-senyum gak jelas. Lie detektor? Iya, tadi kan gue tanya itu buat apaan. Kata dia sih ada urusan. Tapi lu tau gak soal ini? Jangan-jangan Bianca nyiapin lie detektor ini ada hubungannya dengan aku yang kalah taruhan. Jadi permintaan dia adalah nanya aku pakai uji lie detektor. Bas, lu dengerin gue ngomong gak sih? Kok? Gue mau minta tolong sama lu, bisa nggak? Boleh. Minta tolong apa? Ini pasti Anda semua yang ngatur kan? Sampai alatnya nggak ada. Nggak boleh, Suzon. Saya itu cuma prajurit biasa sih, ngatur apaan. Jangan bohong ya. Jangan nuduh ya. Gak mungkin kalau misalkan ini bukan semuanya karena Anda. Masa sampai alatnya nggak ada? Terus mau karena siapa? Kalau bukan karena saya? Ya pasti Anda lah. Nah, saya nggak tahu lah. Saya terus sih yang dituduh. Dan kalian berdua masih belum bisa akur juga. Hah? Masih sering bertengkar seperti ini? Sekarang saya tanya sama kalian berdua, bagaimana caranya kalian bisa bekerja sama dengan baik kalau masih sering bertengkar seperti ini? Karena kalian nggak pernah mau dengerin perintah komandan kalian. Saya hukum kalian Scott jam, masing-masing 200 kali. Komandan. Laksanakan. Hei! Ya, Dan. Siap. Laksanakan. Turun. Satu, dua, 198, 199, 200. Oh, 200 ya, Dan? Saya pikir 300 tadi. Kelebihan, Dan, maaf. Ini semua karena salah Anda nih. Salah? Siapa yang salah? Pakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Siapa nih kepentingan pribadi, ha? Dia juga bergantung sama misi nih. Apa sih pakai alasan? Macem kamu. Udah cukup. Bianca, Laskara, kalian berdua ikut saya ke ruang rapat. Siap laksanakan. Dian, daripada lo nggak betah kerja sama Bas, mending kerja sama gue aja. Itu bener. Bagus tuh. Daripada kamu baik. Bisik tuh. Nggak kenal. Baik, kalau begitu nanti saya kabari Pak Wibowo ya tentang pengunduran meetingnya. Iya, sama-sama Pak. Oke, mari. Nuna. Sampai sekarang aku belum ngehubungin dia. Gimana? Kamu dapat informasi lagi belum soal pacarnya Dipta? Tapi Om Wibowo selalu aja nanyain informasi Nuna ke aku. Apa aku telepon aja ya? Mendingan aku telepon Nuna atau enggak ya? Kenapa aku jadi ragu gini ya?
Tapi aku juga kasihan sama Om Wibowo. Mungkin dengan ngenalin Nuna ke Om Wibowo, bakalan bisa ngehibur Om Wibowo karena akhirnya dia bakalan bisa kenal istri dan almarhum anaknya. Om Wibowo? Halo, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam Freya. Kamu udah kirim pesanan Om buat anaknya Gani? Belum Om, baru mau aku pesan. Soalnya tadi aku ditelepon sama sekretarisnya PT Adiguna Perkasa. Loh, emang kenapa? Kita nggak punya masalah kan sama mereka? Nggak ada kok Om, nggak ada masalah apa-apa. Cuma tadi sekretarisnya bilang kalau meeting kita minggu depan di reschedule. Yang harusnya jam 11 jadi jam 2 siang. Nah karena Om free di jam itu makanya aku iyain permintaan mereka. Yaudah Freya, kalau itu jangan lupa ya, titipan Om. Oke Om, nanti aku langsung pesan sekarang ya. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya apa yang diomongin Kak Andrew bener deh. Nuna bisa aja kan udah punya hidup baru, udah move on. Kasihan juga kalau dia diingetin lagi sama masa lalunya yang tragis. Bisa jadi juga Nuna akan bermasalah sama suaminya. Apalagi kalau dia udah berumah tangga dan masih ngungkit-ngungkit Mas Dipta. Aku juga kan gak tahu apa Nuna udah move on dari Mas Dipta. Atau misalkan rumah tangganya lagi baik-baik aja. Atau bahkan sebaliknya. Mendingan aku gak usah membuka luka lamanya lagi deh. Mendingan aku beli bunga dulu deh sama buah buat Safa. Tapi kenapa nggak aku kasihin langsung aja ya daripada aku kirim pakai kurir? Sekalian juga kan aku jengukin Safa. Lagian aku juga penasaran banget deh sama istrinya Pak Gani. Tujuh Shopee Life Bombastic Sale. Promo puncak beauty dan fashion terbesar. Hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini. Masuk. Duduk. Mas. Sekarang kalian berdua jelasan sama saya. Kemajuan apa yang kalian sudah dapatkan dalam misi ini? Kenapa berlirik-lirikan? Ayo jawab pertanyaan saya. Sekarang ini saya sedang masuk ke circle keluarganya Gani, Komandan. Untuk sekarang saya sudah menjadi pelatih Muay Thai-nya Nuna. Dan perlahan-lahan saya akan mencoba untuk menjadi sahabatnya Nuna. Dan di situ saya akan mencoba untuk menyelidiki dan mencari tahu pertemanan dan bisnisnya Gani. Bagus. Saya senang mendengar kamu bergerak dengan cepat. Walaupun tetap harus berhati-hati, tapi langkah kamu harus tetap panjang. Supaya yang kamu lakukan segera selesai misinya. Kamu, Bas? Saya saat ini sedang memantau Gani dan saya melihat ada kecurigaan terhadap Gani. Jadi saya rasa Gani ini memiliki sebuah ruang rahasia di rumahnya Gani. Apa lihat-lihat? Ini yang saya nggak suka. Bagaimana kalian berdua bisa kerjasama dengan baik, sedangkan kalian masih mempunyai konflik internal di antara kalian. Kalian berdua nggak akan ada yang fokus. Kalian tahu, terlalu sedikit sekali misi yang udah kalian gali selama ini. Dalam bekerja itu harus ada target. Misi itu harus punya target, biar ada progresnya. Bukan seperti ini. Kamu tahu nggak? Sudah berapa banyak sumber daya yang kita pakai? Hah? Saya nggak mau tahu. Kalian berdua harus susun rencana baru. Rencana baru, Nan?
rencana kita yang sekarang ini? Nggak ada interupsi. Jalankan apa yang saya perintahkan. Siap, Dan. Pokoknya, sesegera mungkin saya mendapatkan info tentang agenda Gani selanjutnya. Dan kapan penjualan senjata itu akan berlangsung lagi. Kita harus menggagalkan penjualan senjata itu. Kalian paham? Paham, Komandan. Kalian berdua harus berusaha untuk kompak. Supaya misi ini bisa berjalan dengan cepat. Komandan? Dan Komandan? Ya, dikunciin. Kalian selesaikan dulu urusan kalian berdua. Kalau udah beres, baru saya keluarkan. Ini semua gara-gara Anda ya? Enak banget ujung-ujungnya nyalain orang. Di mana salahnya saya? Iya karena Anda kerjanya nggak becus. Komandan aja sampai marah. Anda tuh nggak fokus, lalai. Fokusnya cuma satu, sama Nuna. Ingat soal interpretasi. Nggak boleh main asal nyebut. Terus gimana nih? Ma, kita pulang yuk. Safa kan udah sehat. Belum sayang, Safa memang udah sedikit membaik, tapi belum sehat, belum pulih namanya nak. Safa masih masa pemulihan, jadi Safa masih harus di rumah sakit. Ibu dokter masih harus lihat perkembangannya Safa, kondisinya Safa. Sabar dulu ya nak. Tapi Safa mau pulang. Safa nggak mau nginep di sini lagi, Ma. Safa belum boleh pulang loh. Kan Safa belum sehat banget. Safa juga nggak sendiri kan di sini. Ada Oma, ada Mama, ya. Di sini dulu sayang ya. Tapi Safa bosan. Tapi Safa pengen main sama teman-temannya Safa. Safa kangen ya sama teman-teman di sekolah ya nak? Iya, Ma. Ya udah gini deh, gimana kalau Mama video call ibu gurunya Safa? Jadi nanti Safa bisa ngobrol sama teman-teman di sekolah, mau? Mau. Oke sayang. Bentar ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, ini Safa kondisinya sudah mulai membaik, tapi belum boleh pulang dari rumah sakit. Cuma Safa katanya kangen sama teman-teman di sekolahnya. Nih, Ibu guru sayang. Safa, kamu harus cukup istirahat ya, biar cepat sembuh. Nanti kalau kamu sudah sembuh, kamu bisa sekolah lagi. Ya? Iya, Bu Guru. Tapi Safa kangen sama teman-teman. Oh, bentar ya. Saya panggilkan teman-teman Safa. Aira, Bayu, sini. Sini, ada Safa mau ngomong sama kalian. Halo Safa. Halo Safa. Halo. Nomor bogo, sepasoyo, ya Rewon. Apa ya? Nggak tahu. Safa itu artinya apa Safa? Artinya aku kangen sama kalian. Kita juga kangen sama Safa. Iya Safa, di sini semua teman-teman kamu kangen sama kamu. Makanya kamu cepat sembuh ya. Kamsahamnida. Cepat sembuh ya Safa. Terima kasih doanya teman-teman. Dadah. Dadah. Dah, gimana nak? Masih bosan? Enggak, Mah. Ya udah, berarti sekarang waktunya Safa istirahat. Tadi kan udah minum obat. Jadi harus bobo, biar cepet pulang, biar cepet sekolah, ya? Ya. Gue kesel deh Musibas. Sekarang-sekarang ini dia mulai agak-agak gak nurut sama gue. Emang dia ngomong apa?
Ya dia bilang, kalau yang bisa perintah dia itu cuma lu sama Nuna. Bagus dong kalau Bas bersikap seperti itu. Berarti dia tegas. Kalau semua orang bisa merintah dia, itu malah justru akan bahaya, Dan. Lagian sebagai kepala keamanan, dia harus tahu siapa bosnya. Lagian gue melihat dia tuh udah setia dan melakukan tugasnya dengan baik dan tanpa kompromi. Emang lo yakin dia setia? Belum teruji lo. Lu juga jangan gampang banget beranggapan seperti itu dong kan. Nanti kalau Bas tiba-tiba berkhianat, yang ada lu nyesel. Dan emang belum terbukti apa-apa. Oke. Soal kesetiaan memang belum teruji. Tapi dengan apa yang udah dia lakukan ke gue dan Nuna, gue menilai dia sudah melakukan tugasnya dengan baik dan setia. Lo inget, Dan, Bas itu udah pernah nyelamatin nyawa kita. Nyawa gue. Dan setelah gue mendengar cerita dari Nuna, Bas itu orang yang udah mengambil inisiatif dan sigap untuk membawa Sabah ke rumah sakit tanpa menunggu ambulans sampai datang. Karena kalau sampai terlambat tertolong, gue mungkin gak kehilangan Sabah, Dan. Oh iya, satu hal lagi, Dan. Mulai bulan depan, gaji lo gue potong 10%. What? Apa salah gua? Salah lo. Lu udah manas-manasin gue seolah-olah Nuna gak mau pergi honeymoon sama gue. Itu emang lu nya aja yang dikibulin. Oh, gue gak dikibulin. Kenyataannya Nuna jujur kok soal dia lagi haid. Wah, gak asik lu. Masa gara-gara gua ngomong gitu doang, gaji gua mau dipotong berapa tadi? 10%? Ya iyalah. Lu yang bikin gue ribut sama Nuna. Gan, tapi kan ada hikmahnya. Gara-gara lu marah-marahan sama Nuna, terus setelah baikan, lu jadi mesra banget kan? Ya kan? Gan! Apes banget gua hari ini. Ternyata dia lebih belain Bas daripada gue. Mama Meta. Bu, ini Safa kondisinya sudah mulai membaik, tapi belum boleh pulang dari rumah sakit. Cuma Safa katanya kangen sama teman-teman di sekolahnya. Kamu memang ibu yang hebat, Nak. Iya, Bu Guru. Cinta kamu buat Sabah begitu besar. Nuna, saya nggak tahu kenapa, tapi cinta saya buat kamu begitu besar juga. Dan saya hanya ingin selalu menjadi yang pertama di hati kamu. Kalau saja saya mengenal kamu lebih cepat dibandingkan Dipta, mungkin saya bisa lebih memenangkan hati kamu. Mama barusan ngerekam kamu. Mama kirim ke Gani. Ngerekam apa sih, Ma? Rekam nih, tadi kamu ngasih perhatian tuh ke Safa. Biar Gani juga lihat gimana kamu selama gak ada Gani ngerawat Safa. Tuh dia udah tahu kalau kamu tuh keibuan banget. Terus Mas Gani balas apa, Ma? Belum dibales sih, ya kita tunggu aja lah gimana. Lagian Mama pakai ngerekam segala, Mas Gani pasti lagi sibuk itu, Ma. Ya nggak apa-apa lah Mama rekam. Mama kan harus membuka jalan supaya dia tahu kalau kamu sama dia tuh harus melanjutkan program punya anak. Siapa lagi kalau bukan Mama yang buka jalan? Gani, Mama harap kamu dan Nuna bisa segera meneruskan program memiliki keturunan. Kamu lihat sendiri kan, Nuna adalah seorang ibu yang teladan. Dia sangat penyayang. Kalian pasti akan tambah bahagia kalau punya anak lagi. Mama kepingin punya cucu banyak dari kalian. Oke, Ma. Aku akan terus berusaha. Tuh, kan Gani jawab nih. Apa balasannya, Ma? Saya akan terus berusaha, Ma, untuk punya momongan tuh. Udah deh gini, pokoknya selama Gani setuju dan gak protes tetap mau melanjutkan program punya anak sama kamu, Mama tenang. Fokus program punya anak sama Gani.
rusak tangannya. Udah tahu perempuan yang ngambil duluan. Tadi saya yang batuk, tiba-tiba ngikut. Saya haus. Ya, saya juga haus. Ya tunggu dong. Orang udah ngalah juga. Nih. Katanya haus kan? Cepetan nih harus gantian ini. Gelasnya cuma ada satu. Cepetan minum. Enggak cuma ngecek dong kesurupan apa enggak kok tiba-tiba baik. Ngapain sih mondar-mandir ke setrikaan? Kenapa sih ngomentarin mulu? Dia bisa harus duduk di sebelah Anda? Ya sama-sama ganggu pemandangan saya sih memang. Ya lagi pula kenapa ngeliatin saya mulu? Tertarik ya? Tertarik dari mananya? Kamu berdiri di situ, di kepala saya, mata saya bisa ngeliat ke sana. Kelihatan. Ya udah tinggal nggak usah diliatin, apa susahnya sih? Ya masuk aja ke lemari. Emang kita harus berantem mulu ya? Capek saya juga. Makanya udah deh. Kenapa sih nggak bisa baik-baik emang? Coba deh, stop ngusir-ngusir saya. Coba ajakin saya untuk kerja sama. Udah, semua akan baik-baik aja. Nggak perlu harus nada tinggi mulu kalau setiap kali ketemu. Percuma, kamu diusir juga. Itu tuh kayak kecoa tuh. Diusir, habis itu balik lagi. Ada lagi, muncul lagi. Ya kan memang udah tahu kalau saya tuh memang nggak bisa diusir. Nggak akan segampang itu. Udah deh, coba didengar baik-baik. Kita kerja sama. Biar komandan nggak marah-marah terus. Gak usah so manis juga mukanya, biasa aja. Ya udahlah, daripada diomelin komandan terus juga. Misi jangan jalan-jalan. Ya udah, saya ngalah. Kalau bukan karena komandan dan misi juga saya males sama kamu. Kerja sama bareng. Ngeliat muka aja males. Udah yuk. Sini. Harus kita omongin ini misinya kayak gimana nanti selanjutnya.